Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Amelia Hikmaryani, Intan Rian Maharani, Dewi Masjid Jati Prabayaswari Lestari, dan Jihan Safira. Kami kelompok 2 dari kelas 10 2 akan menjelaskan tentang wakaf. Simak video berikutnya. Pengertian wakaf. Pengertian wakaf adalah secara bahasa yaitu menahan. Secara istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi harta. Wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan sedekah. Pahala wakaf jauh lebih besar antara manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan sifat kekal, padahal wakaf akan terus mengalir meskipun wakifnya telah meninggal dunia. Jenis wakaf. Berdasarkan tujuannya, wakaf dibagi menjadi 3, yakni wakaf warga, wakaf khairi, dan wakaf mustarak atau gabungan. Wakaf warga ditujukan untuk anggota keluarga, wakif, dan kerabat. Sedangkan wakaf khairi difokuskan untuk kepentingan umum atau sosial. Sementara wakaf mustarak ditujukan untuk keluarga dan umum secara bersamaan. Berdasarkan waktu, wakaf dibedakan menjadi 2, yakni muabat dan muaqqat. Wakaf muabat diberikan untuk selamanya, sedangkan wakaf muaqqat diberikan dalam durasi waktu tertentu. Berdasarkan penggunaan harta, wakaf dibedakan menjadi 2, yakni mubashir dan istismari. Mubashir adalah harta wakaf yang dapat digunakan secara langsung seperti masjid, rumah sakit, atau pesantren. Sementara istismari adalah harta wakaf yang digunakan untuk penanaman modal, produksi barang atau pelayanan yang dibolehkan. Syarat dan rukun wakaf. Syarat wakaf. Wakaf belum dinyatakan sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Adapun rukun dan syarat wakaf yakni wakif adalah orang yang mewakafkan. Biasanya wakif itu harus memenuhi 4 syarat, yaitu dewasa, berakal, merdeka, dan tidak di bawah pengampunan. 2. Syarat mauquf. Menurut jumhur ulama, benda dikatakan sah apabila memiliki nilai. Benda bergerak yang boleh diwakafkan. Benda yang diwakafkan harus diketahui saat terjadinya wakaf, dan benda yang diwakafkan merupakan milik dari wakif. Syarat mauquf alaih. Mauquf alaih adalah orang atau lembaga yang berhak menerima wakaf. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi mauquf alaih, yaitu tegas dalam mengikrarkan wakaf. 2. Jelas dalam menentukan penerima wakaf. 3. Tujuan wakaf haruslah untuk ibadah. Syigat merupakan akad berupa ikrar, isyarat, atau tulisan dari wakif untuk menyatakan dan menjelaskan keinginannya. Syigat harusnya terjadi seketika atau saat itu juga, tidak diikuti syarat batil, tidak terbatas waktu, dan wakaf yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. adapun unsur wakaf yang harus dipenuhi menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 antara lain wakif, nazir, harta benda yang diwakafkan, ikrar wakaf, penerimaan wakaf, dan jangka waktu wakaf. Hukum wakaf. Terdapat 2 jenis hukum wakaf, yakni hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan hukum itu positif. Pada dasarnya, hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini menunjukkan pada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 dan Al-Imran ayat 92. Sementara berdasarkan hukum positif, wakaf diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Keistimewaan wakaf ialah wakaf merupakan salah satu amal ibadah yang istimewa.
Kenapa? Karena wakaf tidak seperti amal ibadah yang lain, tidak seperti sholat, zakat, puasa, umroh, haji, dan lainnya. Karena pahala wakaf tidak ada batas waktu. Loh, kenapa? Artinya, pahala dari wakaf akan terus mengalir selama masih digunakan dan masih bermanfaat bagi orang lain.